kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa yang belum masuk? Satu orang ya? Iya, satu lagi, Bu. Kita tolong dikasih tahu ya, buat segera ikut Zoom. Ayo. Terus, gimana UTS-nya? Belum saya periksa juga sih. Tanggal 11 kan ya, nanti lihat tanggal 11 nilainya, semoga baik-baik semuanya. Jadi teman-teman, kita kan udah selesai di paruh kedua. Jadi kita after UTS, kita masih ada 7 pertemuan. 7 pertemuan itu, satunya terakhir kan review and quiz. 2 pertemuan awal itu kita akan belajar matematika penilaian. Terus pertemuan ketiga, pendekatan data pasar. Pertemuan keempat, pendekatan biaya. Pertemuan kelima, pendekatan pendapatan, pertemuan ke-6 laporan penilaian, dan pertemuan ke-7 review dan quiz. Oke, jadi 2 pertemuan awal ini kita akan belajar matematika penilaian dari mulai time value of money sampai dengan nanti kita belajar sedikit di yield sama tata cara menghitung angsuran. Kalau misalnya kayak KPR atau cicil motor seperti itu. Nah, sebenarnya materi ini sebenarnya teman-teman udah dapat di manajemen keuangan kan ya? Nah, materi ini akan saya bagi 2. Jadi, mungkin hari ini saya akan menjelaskan sampai dengan anuitas. Anuitas itu bayar per tahun biasanya seperti itu, angsuran. Nanti minggu depan kita akan belajar, mungkin minggu depan saya akan terangin sebentar aja, mungkin setengah jam, tentang yield, terus tentang angsuran. Nah, setelah itu teman-teman akan latihan soal. Nanti saya kasih soalnya, live Zoom nggak apa-apa, nanti maksimal jam, ini terakhir selesaikan 2,5 jam ya. Pokoknya sebelum jam perkuliahan selesai, sudah disubmit di Drive. Gitu. Itu bukan nilai kuis, tapi buat nilai tugas buat saya, sama nilai aktivitas. Kayak gitu ya. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang time value of money. Nah, teman-teman sebenarnya kan dapat ya time value of money ya di mata kuliah manajemen keuangan ya. Jadi sebenarnya mungkin ini ngulang, mudah-mudahan memperkuat pemahaman ya. Kelihatan apa yang saya share? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi kita mulai. Kita mulai dengan konsep time value of money. Time value of money itu konsepnya adalah Rp1. Saat ini nilai intrinsiknya itu lebih berharga dibandingkan Rp1 di kemudian hari. Even itu mungkin bahkan besok hari. Kenapa? Karena ada yang namanya yang membuat nilai intrinsik uang itu turun tuh apa sih? Inflasi salah satunya, growth, pertumbuhan ekonomi. Nah, itu seperti itu salah. Nah, jadi misalnya nih teman-teman punya uang 1.000 hari ini, dengan teman-teman punya uang 1.000 2 tahun lagi, itu nilai intrinsiknya besaran mana? Hari ini. Sekarang, Bu. Nih ya. Nilai nominalnya? Tahun depan. Nilai nominalnya sama aja 1.000 kan? Cuma nilai intrinsiknya lebih besar sekarang. Kenapa? Karena dengan uang 1.000 sekarang, teman-teman kasarnya bisa beli roti, 1, nanti 2 tahun lagi dengan 1.000 mungkin teman-teman rotinya udah nggak kebeli, cuma bisa beli permen 2, misalnya seperti itu. Kenapa sih uang kita tergerus? Ya karena adanya inflasi, adanya pertumbuhan ekonomi, ada growth. Nah, gimana caranya biar uang kita nggak tergerus? Salah satu caranya adalah teman-teman harus berinvestasi. Investasi itu ada macam-macam tergantung dari misalnya orang itu sendiri dia punya tingkat resiko seperti apa. Misalnya, apakah teman-teman adalah seorang risk adverse atau teman-teman seorang risk taker. Kalau teman-teman seorang risk taker, orang yang berani mengambil resiko, pasti teman-teman akan mengambil investasi yang beresiko tinggi. Misalnya, teman-teman main saham, main ya resiko tinggi saham sih, saham. Jadi posisinya adalah, tapi yang teman-teman harus ingat adalah semakin besar saham itu kan tingkat pengaliannya besar ya untuk saham-saham tertentu, maksudnya saham-saham yang emang teman-teman tahu misalnya blue chip seperti itulah. Nah, pada saat tingkat resikonya pasti lebih tinggi dibandingkan teman-teman kalau menaruh uang di bank.
Di tabungan kan kecil banget sekarang, setahun paling 1%, setahun loh 1%, kegerus uang administrasinya aja lebih besar kan. Kalau misalnya teman-teman deposito saat ini juga lagi kecil banget, di 3,5%-an kira-kira. Biasanya kan di 5,5 sampai 6,5%. Nah, seperti itu. Kalau misalnya deposito masih di 6%-an, mungkin uangnya tetap intrinsiknya ya. Intrinsiknya tetap, nominalnya pasti bertambah, tapi kan sebenarnya intrinsiknya tetap, karena kan ada value of money. Kalau misalnya semakin besar tingkat bunga atau tingkat pengembalian yang teman-teman akan dapatkan, jangan lupa itu juga sebanding dengan resiko yang akan teman-teman hadapi. Jadi pada saat teman-teman main saham, berarti kan ada ekspektasi teman-teman akan mendapatkan misalnya tingkat pengembalian 10%. It means kalau teman-teman naruh uang di saham 10 juta, berarti teman-teman berharap akan dapat 1 juta dalam 2 tahun lagi, misalnya gitu. Tapi jangan lupa, ada resiko teman-teman juga akan kehilangan 10% juga. Seperti itu. Jadi resiko sama tingkat pengembalian, tingkat resiko sama tingkat pengembalian itu sebanding. Jadi makanya disebutnya mereka tingkat diskonto. Jadi tingkat diskonto itu tergantung dilihat dari mana. Dilihat kalau sebagai risiko ya 10%, dilihat sebagai pengembalian juga 10%. Karena dibalik ada tingkat pengembalian atau ekspektasi atas 10% untuk keuntungan teman-teman, maka teman-teman juga harus menanggung resiko akan kehilangan 10% juga. Tinggal nanti kondisi yang menentukan teman-teman akan dapat untung atau teman-teman rugi. Gitu aja kan. Nah, seperti itu. Makanya mereka menyebut itu adalah tingkat diskonto. Jadi tingkat diskonto itu bisa tingkat bunga. Kalau misalnya tingkat diskonto itu bisa gini deh, kita minjem uang ke bank, tingkat bunga kita minjem uang ke bank tingkat suku bunganya 10%, berarti kita minjem 1.000, dalam setahun kita harus kembaliin 1.100 kan. Nah, sedangkan si bank akan dapat uang dari kita 100, itu namanya pendapatan bunga bagi dia dan beban bunga bagi kita. Gitu kan. Nah, itu ya sama, makanya sebanding resiko sama. Itu konsepnya ya. Terus karena teman-teman pasti udah paham apa yang akan saya ajarkan, jadi saya lebih pengen teman-teman mengerti atau menambah hasanah teman-teman yang dimaksud value of money itu seperti apa. Nah, ini yang seperti tadi saya bilang, bahwa teman-teman harus berinvestasi. Orang-orang yang konvensional biasanya berinvestasi bisa dia beli emas, beli rumah, seperti itu. Resikonya rendah banget, emas mah pasti naik, tapi waktunya lama, seperti itu kan. Tapi saat ini lagi naik-naiknya banget. Nah, terus rumah, resikonya rendah, ya rendah banget. Resikonya cuma kalau rumah itu kebakaran aja kan. Nah, bisa di-cover pakai apa ya teman-teman? Asuransi jika rumah itu kebakar. Tapi dia likuiditasnya sangat rendah karena pada saat teman-teman mau jual rumah berarti teman-teman butuh waktu untuk menjual. Beda halnya kalau teman-teman punya deposito, yang mungkin deposito kan ada jangka waktu itu sebulan, berarti teman-teman likuiditasnya sebulan. Kalau misalnya teman-teman nabung di tabungan konvensional yang hanya bisa memberikan 1% setahun, tapi likuiditasnya sangat besar karena teman-teman bisa mencairkan uang kapanpun teman-teman mau. Ya begitulah, pokoknya segala sesuatu itu pasti sebanding. Oke? Seperti itu, tinggal teman-teman pilih teman-teman akan berinvestasi di porto yang mana, seperti itu. Oke, nah ini adalah konsep time value of money ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar time value of money, kalau saya lebih senang teman-teman memahami yang namanya gambar waktu ini. Kenapa? Karena nanti apapun soal yang akan teman-teman diberikan ke teman-teman, teman-teman bisa menjawab tanpa harus menghafal rumus. Jadi teman-teman tahu konsep. Ya, hafal rumus sih nggak apa-apa, oke. Mempermudah pada saat soalnya memang maksudnya tidak jelimet, tapi pada saat soalnya jelimet kan teman-teman butuh pemahaman lebih dibandingkan sebatas menghafal rumus ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah waktu. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti 0 itu berarti ini tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, ke-5 ya. Tapi defaultnya di misalnya tahun ke-1 nih, ini adalah defaultnya uang itu diinjek per akhir tahun. It means kalau misalnya ini 0 berarti ini sebenarnya awal tahun ke-1. Oke. Awal tahun ke-1, ini akhir tahun ke-1, akhir tahun ke-1 sama aja dengan awal tahun ke-2. Ini akhir tahun ke-1 sama dengan awal tahun ke-2, pindah ke sini, ini akhir tahun ke-2 sama dengan awal tahun ke-3. Pindah ke sini, akhir tahun ke-3 sama dengan awal tahun ke-4. Pindah ke sini, akhir tahun ke-4 sama dengan awal tahun ke-5. Gitu ya. Jadi, dia itu selalu di akhir periode injek. Default-nya nih ya, default injek uang itu di akhir tahun, di akhir period. Period itu kan bisa tahun, bisa bulan, bisa per 3 bulanan, bisa kuartalan gitu kan. Nah, waktu 0 ialah sekarang. Waktu 1 adalah akhir periode.
atau awal periode yang kedua, yang tadi saya bilang. Di 1 berarti akhir periode 1, yang berarti adalah nolnya kedua, awal di kedua. Oke? Ini yang harus teman-teman pahami banget. Karena nanti kita akan belajar annuity ordinary sama annuity due. Annuity ordinary berarti yang biasa itu ya pakai yang tadi, bahwa semua uang itu diinjek pasti di akhir tahun. Tapi nanti yang due, uang itu diinjek di 0. Nah, nanti ada cara perhitungannya yang harusnya T-nya 5 jadi 6 karena due. Makanya nanti kalau due ada rumus dikali 1 plus R. Kayak gitu. Nanti saya ajarin konsepnya kenapa. Nah, ini ilustrasi kerangka waktu kalau teman-teman udah paham tadi. Jadi misalnya garis waktu uang 100, teman-teman nabung 100 tiap tahunnya. Berarti artinya teman-teman menabung di akhir tahun ke-1 sama di tiap akhir tahun kedua. Jadi di akhir tahun ke-1 100, akhir tahun kedua 100 dengan tingkat suku bunga 5%. Kayak gitu ya. Default-nya adalah di akhir tahun, di akhir period. Nah, ini kalau misalnya teman-teman punya nabung tiap 100.000 selama 3 tahun, berarti di tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga. Gitu ya. Dengan tingkat suku bunga 5%. Nah, sekarang kita akan belajar bunga. Bunga itu adalah pembayaran untuk pemakaian uang, kelebihan kas yang diterima atau dibayarkan kembali. Jadi contohnya adalah misalnya teman-teman minjem uang, jangan minjem uang, teman-teman nabung di bank 1.000, terus teman-teman dapat bunga setahunnya 5%. Berarti teman-teman di akhir tahun akan mendapatkan uang 1.050. Yang 50-nya adalah bunganya yang akan teman-teman dapatkan. Atau kalau kita balik, bank itu minjemin uang kita 1.000, tapi di akhir tahun kita harus bayar 1.150. Maka bunganya adalah 150. Nah, 150 itu kalau kita persentase berarti 150 dibagi 1.000. Berarti tingkat suku bunganya adalah 15%. Kayak gitu ya. Nah, inilah variabel penghitungan bunga, ada pokok, ada suku bunganya itu berapa persentasenya, dan ada waktunya berapa. Kita mulai. Bunga itu ada 2, ada bunga sederhana dan ada bunga majemuk. Bunga sederhana itu simple interest. Jadi simple interest itu berapa tahun pun dia, pokoknya akan dihitung di pokok awal. Jadi misalnya teman-teman minjem uang 1.000, maka di tahun pertama, misalnya tingkat suku bunganya 10%, maka di tahun pertama 1.000 dikali ditambah 100. 100 itu dari 10% kali 1.000. Ya kan? Di tahun kedua, ya udah 10% dari 1.000 lagi. Jadi 100 lagi kan. Jadi tahun kedua dapatnya 1.200. 1.000 tambah 100 tambah 100. Tahun ketiga, pokoknya juga di 1.000 lagi. Di 1.000 tambah 100 tambah 100 tambah 100. Itu namanya bunga sederhana. Jadi pokoknya adalah uang yang benar-benar teman-teman pinjam di awal. Gitu, tidak dimajemukan. Oke? Seperti itu. Jadi kalau misalnya bunga itu kalau misalnya disebutin tingkat suku bunga ada 5%. Default-nya itu adalah per tahun. Kalau misalnya ditanya dalam waktu 3 bulan bunganya berapa sih? Nah, maka teman-teman harus menghitung proporsional. Jadi misalnya teman-teman minjem uang 1.000, jangan 3 bulan suku bunga. Kalau disebutin suku bunga sederhana, maka teman-teman pakailah rumus bunga sederhana. Tapi kalau cuma disebutin suku bunga 15%, it means dia majemuk. Oke? Karena default bunga itu adalah majemuk. Mau minjem, mau nabung, pasti majemuk. Gitu. Jadi bunga, makanya orang bilang bunga berbunga. Karena pada saat nanti di bunga di tahun berikutnya, include bunga yang didapatin di sebelumnya. Gitu. Makanya itu disebut riba kan. Kalau orang, maksudnya ada yang bilang itu riba. Tergantung keyakinan teman-teman lah itu ya, saya kembalikan lagi. Itu balik lagi ke teman-teman. Oke, nah intinya kenapa sih mereka bilang riba itu karena bunga berbunga, dimasukin ke pokok lagi bunganya seperti itu. Mungkin kalau misalnya dia nggak di bunga kayak koperasi, itu kan sebenarnya nggak majemukan, dia dari awal. Koperasi syariah, tapi kalau yang koperasi konvensional juga mungkin sama kayak bank. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanyanya jangka waktunya berapa bulan, berarti tahun proporsional. Proporsional itu berarti 3 dibagi 12, karena setahun itu 12 bulan, 3 bulan bagi 12, kayak gitu. Oke, nah sekarang yang saya bilang nih, jika bunga majemuk tuh seperti ini. Misalnya teman-teman awal minjem uang, bunganya 15%, bunganya 10% deh. Bunganya 10%, berarti tahun pertama teman-teman
akan dapat uang 1.100 kan. 1.000-nya pokok, 100-nya bunga. Maka pokoknya jadi 1.100. Maka teman-teman akan dapat bunga 10% dikali 1.100. Bedain sama yang sederhana. Yang sederhana di tahun kedua tetap 10% kali 1.000. Ya kan? Kalau di majemuk ya udah jadi tahun keduanya 1.100 kali 10%. It means teman-teman akan dapat 100 di tahun ketiga. Teman-teman akan dapat bunga berapa? 1.210 kali 10%. Terus aja kayak gitu. Dia akan bergulir terus. Jadi bunga itu akan menjengkok bunga di tahun sebelumnya. Itu ya bedanya. Ini rumusnya PV dikali 1 plus I tambahin. Itu sama dengan rumusnya future value. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya minjem uang 1.000, jangka waktunya 3 tahun, bunga menjadi 15%, maka teman-teman di akhir tahun akan mendapatkan 1.500, di tahun ketiga akan dapat 1.520. Sedangkan kalau pakai bunga sederhana, teman-teman hanya, ini kan dapat bunganya 520 kan berarti. Nah, sedangkan kalau pakai bunga sederhana, teman-teman cuma dapat 450. Tahu ya yang 450 dapat dari mana? Kan tiap tahunnya dapat 150 dikali 3, 450. Sedangkan jemuk kan bunga tahun pertama dijadikan pokok, menambah pokok awal untuk tahun kedua. Jadi makanya kalau majemuk pasti teman-teman dapat bunga lebih banyak. Jangan lupa pada saat teman-teman bernabung mendapat bunga lebih banyak, tapi jangan lupa juga pada saat teman-teman berhutang, berarti teman-teman akan juga berhutang dengan tingkat suku bunga majemuk. Gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita KPR nyicil kayaknya nggak lunas-lunas. Ya gimana lunas, orang bunga berbunga, ya kan? Jadi waktunya akan lama dan teman-teman pasti akan tergerus dengan bunga banyak. Minggu depan kita akan belajar ya. Gimana sih mereka, maksudnya perilaku bunga dan pokok kalau teman-teman nyicil tuh gimana? Gitu, oke? Minggu depan. Sekarang kita tadi sampai mana? Sorry, bunga sederhana udah. Nah, ini bunga majemuk non tahunan sama kayak tadi yang sederhana. Kalau yang non tahunan, kalau tadi kan cuma 3/12. Kalau ini adalah kali dibagi 4, baru ntar dipangkatinya 5 tahun dikali 4. Tergantung M-nya tuh apa. M-nya kalau kuartalan ya 4, kayak gitu. Kalau semesteran ya 2. Berarti 12% dikali 5, dipangkatin 5 kali 2. Gitu. Itu untuk bunga majemuk. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke single period investment, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut di single period investment. Single period investment itu konsepnya, rumusnya adalah 1 plus R pangkat N. Oke, kita masuk sini. Konsepnya adalah gini. Teman-teman nabung di tahun pertama itu 100.000. Oke. Di tahun pertama 100.000. Nah, terus nanti di tahun ketiga dapat kayak gitu. Konsepnya seperti itu. Oke. Nah, dan di tahun kedua sampai tahun ketiga, teman-teman nggak injek uang lagi, hanya sekali injek uangnya. Itu namanya konsep future value. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman minjem uang 100, di tahun ketiga berapa dapatnya? Teman-teman akan dapat 133,10 jika 3 tahun. Jadi 100 dikali 1 plus 10% pangkat 3. Itu ya, untuk yang future value. Nah, misalnya ini, jika teman-teman nabung di bank 1 juta di tahun pertama, disimpan di bank 4 tahun, suku bunganya 6%, maka jumlah uang yang disimpan di akhir tahun tersebut, di akhir tahun keempat, maka teman-teman akan dapat 1 juta dikali 1 plus 6% pangkat 4. Gitu. Jadi sekali injek uang ya, kalau namanya single period itu. Nah, terus, kalau misalnya ini adalah nilai sekarang. Kalau nilai sekarang itu misalnya gini, teman-teman 4 tahun lagi butuh uang 1 juta. Berapa yang harus ditabung sekarang? Lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil ya, karena kan time value of money ya. Jadi kalau misalnya konsepnya future value itu, kita butuh uang di beberapa tahun lagi berapa yang harus kita tabung sekarang. Tapi kita hanya nabung sekali doang. Itu single. Misalnya nih di sini, saya butuh uang 100 di tahun ketiga. Saya harus nabung berapa di sekarang? Dengan tingkat, jika saya nabung di bank yang bisa ngasih saya
bunga 10%. Berarti saya harus nabung 75,13. Gitu. Rumusnya adalah present value adalah future value dibagi 1 plus R pangkat N. Gitu ya. Atau future value dikali 1 plus N pangkat min, plus 10% pangkat min N. Oke. Nah, ini contohnya lagi. Misalnya ada orang nyewain rumah, rumahnya disewain 20 juta setahun. Oke. Terus dia ngeramalin nih 6 tahun ke depan dia mau ganti atap rumahnya di mana dia butuh uang 10 juta buat benerin atap rumahnya. Artinya di 6 tahun ke depan, di akhir tahun ke-6 dia butuh uang berapa? 10 juta. Oke. Terus, waktunya berapa tahun biar dapat 10 juta? Dia punya waktu 6 tahun. Dia akan menabung di bank yang bisa ngasih 9,25%. Berapa yang harus dia tabung sekarang? Gitulah kasarnya. Dengan cara adalah future value dikali 1 plus 9,25% pangkat min 6. Jadi, si pemilik rumah itu harus nabung 5,881245 dari uang yang 20 juta dia dapetin. Biar apa? Biar 6 tahun lagi dia dapat 10 juta. Tujuannya untuk apa? Buat benerin atap 6 tahun lagi. Itu ya. Dan ditanya nggak? Salah ya, manajemen keuangan kan udah belajar ini kan? Nah, sekarang kita belajar multi-period investment. Kalau single period investment, teman-teman hanya injek 1 kali. Ya kan? Injek uang sekali, berapa tahun kemudian dapat uang berapa, atau berapa tahun kemudian pengen dapat uang berapa, sekarang harus nabung berapa. Itu kan konsepnya. Kalau multi-period investment, teman-teman tiap tahun nabung rutin. Nah, kalau yang pakai rumus, berarti rutinnya nilainya sama. Tiap tahun 1000, 1000, 1000, 1000. Nah, nanti saya akan ajarin, jika misalnya nggak tiap tahun itu nggak sama. Tahun ini 1000, tahun kedua 2000, tahun ketiga 4000, tahun kelima 6000, kan bisa aja kan? Tergantung teman-teman punya uang lebih berapa. Nah, itu nggak bisa pakai rumusnya. Nggak bisa pakai rumusnya si anuitas, tapi bisa pakai rumusnya future value satu-satu. Makanya saya bilang butuh banget ngerti tabel waktu itu. Gitu ya. Nah, di annuity ada 2, ada ordinary sama ada annuity due. Ordinary konsepnya adalah seperti yang tadi kita belajar di awal. Bahwa titik itu berarti kita dibayar, kita nabung di akhir tahun, di akhir period. Tapi kalau si annuity due berarti kita nabung di awal period, awal tahun lah kasarnya. Karena biasanya kan period itu per tahun ya. Nah, ini rumusnya. Future value adalah teman nabung berapa setiap tahunnya. Kalau yang ini rumus hanya berlaku jika yang teman-teman tabung tiap tahunnya itu nilainya sama ya. Jadi kalau misalnya 1000 terus 1000. Bisa pakai rumus ini. Kalau nggak bisa pakai rumus ini. Teman-teman nabung tiap tahunnya 1000, tingkat suku bunganya berapa tahun. N-nya. Oke. Nah, ini contohnya. Ini berarti ordinary ya. Kan di akhir setiap tahun. Berarti di akhir tahun ke-1, akhir tahun ke-2, akhir tahun ke-3, akhir tahun ke-4, akhir tahun ke-5. Oke. Nah, di sini kita akan lihat. Misalnya teman-teman nabung 4 juta tiap tahunnya selama 5 tahun dan di akhir tahun berarti ordinary, annuity ordinary. Tahun ini 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta, tahun kelima berapa? Oke, jadi bisa langsung pakai rumusnya adalah 4 juta ditambah ini. Dapatlah hasilnya. Jadi tahun kelima teman-teman akan dapat uang 25 juta. Oke, nah gimana halnya kalau misalnya nih di tahun ke-3 sama ke-4 tuh beda-beda nilainya, misalnya di sini 5.000. Oke, ini 6.000, ini 7.000. Caranya gimana? Nggak bisa kan pakai rumus annuity? Bisa nggak? Kan nggak bisa, dia hanya untuk yang sama. Oke, caranya adalah gini. Teman-teman, bikin, ini kan di akhir tahun, ini di akhir tahun. Oke, berarti teman-teman harus future value ini satu-satu ke depan. Nah, ini 7.000. Berarti yang ini, teman-teman, ini berapa tahun? 1, 2, 3, 4 tahun. Oke. Berarti teman-teman nanti akan tahun pertama, tahun ke-1, jadi dia butuh 4 tahun, karena kan ini di akhir tahun juga. Berarti nanti 4.000 dikali 1 plus 12% pangkat 4. Yang ini. Yang ini 4.000 dikali 1 plus 12% pangkat 3. Yang
ini 5.000 dikali 1 plus 12% pangkat 2. Yang ini 6.000 dikali 1 plus 12%. Karena kan cuma pangkat 1. Dan yang terakhir ya udah tinggal ditambahin aja 7.000. Kan kita ditanyanya di akhir tahun kelima. Gitu ya. Kalau yang beda-beda apa yang ditabungnya. Ada yang mau ditanya nggak? Tapi kalau misalnya tiap tahunnya sama, ya udah pakai rumus aja. Bahkan melihat tabel lebih gampang lagi. Udah dapat VV-IVA-nya kan, langsung tinggal 4 juta kali berapa. Diajarin nggak pakai tabel? Tabel VV-IVA, Future Value Annuity. Kalau tinggal dilihat berapa persen bunganya, berapa tahun, di tabel buku manajemen keuangan belakangnya itu kan ada tabel tuh. Dapatlah dia tingkat berapa 0, berapa biasanya atau 1, berapa. Berarti kan dia segini nih. Ini tuh sebenarnya udah ada di tabel nih. Di tabel VV. Kalau teman-teman lihat di buku manajemen keuangan namanya VV-IVA. Kalau mau gampang, dapat deh. Langsung ada ini di tabelnya. Langsung dikali 4 juta. Tabelnya itu based on tahun dan based on tingkat diskonto. Jadi nanti tinggal teman-teman lihat. Misalnya tahunnya 1, 2, 3, 4, 5 di tabelnya. Di sininya persenannya. Ntar di titik berapa di sini dapat gitu. Itu pasti 6,35. Nanti tinggal dikaliin. Gitu. Nah, izin bertanya, Bu. Boleh. Tadi yang kan yang beda-beda tiap tahun itu kayak tahun kelima itu 7.000. Itu langsung ditambah 7.000 berarti nggak dikali sama bunganya ya, Bu? Enggak, karena kan itu di akhir period. Ini kan annuity ordinary. Tapi nanti di annuity due harus dikali. Karena kan dia di awal tahun, dianggapnya nabung di awal tahun, kita kan sedangkan default-nya ngitung di akhir tahun, berarti kan nambah setahun lagi. Makanya di rumusnya annuity due itu pasti dikali 1 plus R. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Lanjut Izin ya. bertanya, Bu. Boleh. Nama saya Nung Pramudia, absen nomor 9. Tadi kan dijelaskan time of value itu nilai uang real sekarang dengan yang di masa yang akan datang itu jauh lebih besar uang yang sekarang. Ibu tadi juga menjelaskan bahwa nilai intrinsiknya loh ya, bukan nilai nominalnya. Ya, paham, Bu. Bahkan diusahakan untuk berinvestasi. Bu, bagaimana kita itu berinvestasi, tapi uang yang kita investasikan untuk membeli aset itu kita pinjam dari bank. Apakah itu termasuk investasi, Bu? Ya, kalau misalnya teman-teman minjam di bank bunganya 13,5%, terus teman-teman investasiin di saham yang bisa ngasih 20%, berarti teman-teman untung 6,5%, itu namanya investasi. Tapi kalau teman-teman minjam di bank bunganya 13,5%, terus teman-teman depositoin 6%, ya bukan investasi, teman-teman rugi 7,5%. Gitu. Yang namanya investasi berarti teman-teman harus melebihi apa yang teman-teman keluarkan dibandingkan yang teman-teman dapatkan harus lebih besar dibandingkan yang teman-teman keluarkan. Gitu. Oke, Bu, terima kasih. Boleh minjem uang ke bank, tapi dengan catatan bahwa teman-teman akan berinvestasi di suatu proyek atau di suatu bank atau di suatu apalah lembaga keuangan yang bisa memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan bunga yang harus teman-teman bayar ke bank. Gitu ya. Oke. Dan itu berarti teman-teman risk taker. Ya nggak sih? Kan ada kemungkinan ini nggak dapet bunga bank itu kan gede ya. Berarti kan teman-teman harus cari proyek yang bisa ngasih uang banyak. Berarti kan benar-benar proyek yang teman-teman ya emang benar-benar proyek yang teman-teman harus tahu nih. Nah, itu hubungannya sama teman-teman yang lagi belajar di feasibility study. Belajar kan? Yang NPV, IRR-nya berapa? IRR itu kan berarti teman-teman ngitung proyek itu bisa ngasih tingkat pengembalian berapa sih? Nah, gitu. IRR itu sebenarnya tingkat diskonto juga, tapi biasanya dari nanti kita belajar minggu depan ya IRR ya. Internal rate return. Nah, terus ada lagi yang mau tanya sebelum saya lanjut? Izin bertanya, Bu. Bu. Izin bertanya. Boleh. Itu, Bu, apa yang itu pembayaran setiap tahunnya nggak sama itu, Bu? Misalkan kita tuh waktunya 10 tahun, terus sampai tahun kelima tuh masih sama, terus nanti tahun berikutnya itu udah beda-beda gitu, Bu. Nah, itu sampai tahun kelima berarti boleh pakai annuity ini dulu ya, Bu?
Boleh. Tapi ingat hati-hati ya. Dia kan annuity cuma sampai tahun kelima. Iya. Ya kan? Berarti dapat nilai annuity kan sampai akhir tahun kelima kan? Jangan lupa di future value-in 5 tahun lagi ke depan, biar kan kita mau taunya di akhir tahun ke-10. Oh, berarti setelah dapat annuity di tahun kelima itu, nanti Di di future future value-in. value-in lagi 5 tahun gitu, Bu? Betul. Oh, iya. Tapi Bu. itu di future value ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang lain, kalau 5 kan jadi agak wagu ya. Misalnya gini deh, 7 tahun sama 1.000. Di tahun ke-8, 9, 10 beda-beda tuh yang teman-teman tabung. Berarti di 7 tahun pertama teman-teman bisa pakai rumus ini annuity. Tapi kan dapatnya berarti nilai di akhir tahun ke-7 kan. Misalnya X. Nah, di akhir tahun ke-7 itu teman-teman harus future value-in 3 tahun lagi biar teman-teman dapat nilai di akhir tahun ke-10 gitu ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Boleh. Contoh soal tadi, Bu. Kan tadi kan dia nabung 4.000 selama 5 tahun. Terus kalau misalnya di tahun ketiga dia misalnya narik uang 4.000 itu value yang sebelumnya gimana ya, Bu? Berubah atau tidak? Atau dikurang 4.000 aja gitu? Narik uangnya berapa? 4.000 misalnya, Bu. Misalnya nih, dia nabung 5 tahun. Ya kan? Ya, Bu. Berarti terus di tahun ketiga, nah berarti yang harus dikerjain Bani adalah bikin dulu annuity 3 tahun. Wait. Nah, berarti kan bikin dulu annuity di sini. Ya kan? Misalnya nih dapatnya pasti lebih dari 12.000 kan? Dapatnya misalnya 13.000 ya. Nah, udah gitu baru diambilnya jangan 4.000 biar nggak susah, diambilnya 5.000. Sisanya berapa? 8.000. Oke. Nah, 8.000 ini di future value ke tahun kelima, terus ini dihitung lagi, misalnya ini sama lagi 4.000, ya udah di annuity 2 tahun ke sini. Jadi ntar ditambahin. Gitu. Baik, Bu, makasih, Bu. Jadi intinya kenapa kalau saya lebih seneng pakai ginian, kenapa? Jadi soalnya diulek-ulek apapun, teman-teman logikanya jalan. Ya kan? Kalau ngafal rumus aja di saat nanti, ya kayak gitu, misalnya tiba-tiba tahun keempat diambil uangnya, ya udah dikurangin dulu tahun keempat, terus kalau mau tahu nilai di tahun kelima di future value-in aja biar gampang. Yang 2 ini kalau sama ya annuity-in, kalau beda ya udah future value satu-satu. Gitu ya. Bisa lanjut? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah kita di sini mau cari, oh ya sama. Misalnya nih, teman-teman nabung 50 juta setiap tahunnya. Terus tingkat suku bunganya 6,5% selama 8 tahun. Berarti sama aja kan, langsung aja pakai rumus VVI, Pak. Future Value Annuity. Jadinya 50.000 dikali 1 plus ini, dapatlah hasilnya 503. Kayak gitu ya. Karena dia kan tiap tahunnya sama-sama aja 50 juta. Gitu. Kalau misalnya 50 juta di tahun pertama, lalu berapa di tahun 8, itu berarti future value. Tapi kalau ada setiap, berarti dia pasti annuity ya. Gitu. Lanjut, nah yang ini adalah kita belajar annuity due, oke? Annuity due itu rumusnya pasti ada 1 plus R, bedanya ini doang. Kenapa? Karena dia nabungnya di awal tahun. Sedangkan kan kalau misalnya kita mau tahu nilai di akhir tahun keberapa, berarti kan harus ditambahin setahun lagi, karena kan itu di awal tahun. Berarti kalau mau akhir tahun kan ditambahin setahun lagi ke bawah. Contohnya, kayak gini. Dia nabung 4 juta di awal setiap tahun, berarti kan 0 di sini. Jadi kalau misalnya ditanyain tahun kelima, berarti rumusnya adalah dikali 0,12. Tambahin lagi 1,12. Jadi ini kalau misalnya kita mau cari logikanya adalah, keluar. Nah, jadi misalnya teman-teman mau tahu future value di sini, kalau manual, berarti ini ke sini kan. Ini ke depan. Ini ke depan. Ini ke depan. Ini ke depan. Gitu. Makanya dia yang ini 5 tahun. Ini 4 tahun. Yang ini 3 tahun.
ini 2 tahun, ini setahun. Karena ini kan ada tambahan. Seperti itu. Makanya dia 0,1 plus 0,12. Kayak gitu ya. Kalau yang tadi kan 4 tahun, dari mulai 4 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, yang terakhir nggak diapa-apain. Gitu. Beda kan sama yang tadi, karena dia naruhnya di sini. Gitu bedanya annuity sama cost stop share. Wait, sorry. Gitu. Bedanya di awal tahun sama di akhir tahun. Karena dia akan ada nambah setahun lagi. Itu ya. Tunggu, saya mau. Nah, ini contohnya yang kita mau tahu cicilan tiap tahunnya kalau misalnya dia nabung. Ini rumus cicilannya. Jadi misalnya nih, teman-teman harus punya uang 628.688, tingkat pengembaliannya 4 tahun. Maka teman-teman harus nabung berapa tiap bulannya? Pakai rumus ini. Cicilannya berapa? Dapatlah 6.756. Jadi teman-teman harus nabung 6.756 jika teman-teman membutuhkan 28.688 di tahun keempat, dan jika teman-teman nabung 4% tiap tahunnya. Gitu. Lanjut. Nah, sekarang kita present value yang annuity. Kalau tadi kan future value, sekarang kita yang present value-nya. Present value cuma dibalik aja. Jadi misalnya saya butuh uang, kalau misalnya tiap tahun saya nabung 4.000, nilai sekarang uang saya itu berapa sih? Gitu loh. Jadi saya nabung nih tiap tahunnya 4.000, nilai sekarangnya berapa? Harusnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau secara nominalnya kan harusnya saya udah nabung 20.000 ya. Sampai dengan tahun kelima. Tapi karena ada time value of money, di mana nilai intrinsik uang saya pasti lebih kecil, itu maka sebenarnya nilai uang saya 20.000 ke depan itu, di mana tiap tahunnya saya nabung 4.000, itu cuma 14.400.000. Padahal sebenarnya uang yang masuk itu existingnya berapa? 20 juta. Karena ada time value of money. Seperti itu. Nah, ini sama dia anuitas biasa, kita mau tahu kalau misalnya saya nabung 50 juta tiap tahunnya, 15 tahun ke depan, tingkat suku bunganya 8%, maka nilai sekarangnya hanya 427.900. Seperti itu. Makanya betapa sangat berharganya uang 1.000 sekarang dibandingin uang 15 tahun lagi. Mungkin 1.000 sekarang, 15 tahun lagi cuman jadi berapa nilai kininya. Gitu. Nah, ini nilai perpetuity. Nilai perpetuity, oh iya, saya mau ngasih tahu hubungan kenapa kita belajar matematika penilaian di penilaian. Jadi, di penilaian itu kita pakai matematika penilaian itu di pendekatan pendapatan. Berarti masih sekitar 3 pertemuan setelah ini. Di pendekatan pendapatan itu, konsepnya adalah prinsip antisipasi. Masih ingat prinsip antisipasi? Jadi, objek komersial yang bisa punya pendapatan kan hanya objek komersial kan. Kalau nggak komersial kan kita nggak bisa dapat. Objek properti tersebut tidak bisa memberikan penghasilan bagi pemiliknya kan. Berarti properti itu misalnya bisa dapat penghasilan jika disewakan. Misalnya rumah kos, rumah disewakan, hotel, kantor yang disewakan, mall, unit-unit mall yang disewakan, seperti itu. Nah, posisinya adalah dia bisa disewakan misalnya cuma 5 tahun aja, berarti kan dia balik lagi ke konsep apa? Kalau misalnya 5 tahun aja disewakan, setahunnya 10 juta selama 5 tahun. Kita anggap aja bunga deposito sekarang sedang 5,5%. Berarti sebenarnya nilai kini uang yang kita akan dapatkan sekarang dengan penghasilan 5 tahun ke depan itu berapa. Nah, itu adalah nilai dari properti itu sendiri. Tapi kalau untuk penilaian, kita harus beranggapan bahwa properti tersebut going concern. Artinya properti tersebut akan memberikan penghasilan terus-menerus sampai selamanya. Namanya perpetuity. Gitu, dianggap selamanya memberikan penghasilan. Itu adalah nilai dari properti itu. Kalau pakai pendekatan pendapatan. Nah, rumusnya adalah 1/R. Contohnya misalnya nih, ada tanah disewain tiap tahunnya 1,5 juta. Dianggap tanah tersebut bisa disewain selamanya. Berarti nilai dari tanah tersebut adalah
1,5 dikali 1/8%. Jika misalnya dianggap tingkat diskonnya 8%. Jadi tanah tersebut nilainya adalah 18.750. Nah, ini adalah sebenarnya penilaian kita tuh kayak gini. Jadi nilai properti itu, nilai properti tanah, jika properti itu disewakan setahunnya 1,5 juta, dianggap perpetuity akan disewakan selamanya, konsep penilaian kan going concern, maka nilai dari properti tanah tersebut adalah 18.750 juta. Gitu. Jadi sebenarnya yang dipakai itu kalau untuk penilaian hanya annuity yang present value plus yang perpetuity. Nanti kita belajar ya 3 pertemuan lagi. Tapi kan teman-teman belajar matematika penilaiannya semuanya. Itu untuk yang annuity. Nah, sekarang yang annuity due. Annuity due itu sama konsepnya dengan itu, cuma nanti ya udah rumusnya ditambahin 1/R. Kenapa ditambahin 1/R? Yaitu karena dia kan di awal tahun, berarti harus ditambah 1 tahun lagi untuk tahu. Karena biasanya konsep itu kan di akhir tahun. Gitu. Kalau misalnya ini berarti dimundurin tahun. Karena kan harusnya di akhir tahun. Gitu. Jadi ditambah 1+R. Nah, ini perbedaannya. Kalau misalnya dia annuity biasa kan di sini, di akhir tahun. Berarti kan akhir tahun ke-1. 0 ini sebenarnya adalah awal tahun ke-1. Ya kan? 0 ini awal tahun ke-1. Ini akhir tahun ke-1. Ini akhir tahun ke-1, tapi awal tahun ke-2. Ingat yang tadi gambar awal. Ini adalah akhir tahun ke-2, tapi awal tahun ke-3. 0-nya 3. Yang ya. Nah, berarti dan seterusnya. Nah, kalau misalnya jatuh tempo, di awal tahun dia udah bayar. Berarti dia kan maju setahun sebenarnya. Makanya nanti kalau misalnya rumusnya dikali 1+R. 1+R itu kan mencerminkan 1 tahun tingkat diskonto, 1 tahun resiko. Gitu. Udah selesai. Ada yang mau ditanyain? Izin bertanya, Bu. Boleh. Tadi masih bingung yang pas diambil di tengah-tengah gitu loh, Bu. Yang pas bagian ditanyain Bani itu. Yang ini ya, kita cobain. Sama kayak yang ditanyain Tiara juga kan berarti. Iya, Bu. Masih bingung. Ya, kita pakai yang masih future aja, lebih gampang memahaminya. Nah, ini misalnya. Saya ulang ya. Ini misalnya, ini kan kebetulan tiap tahun itu teman-teman nabung 4.000 sama. Ya kan? Kalau tiap tahun teman-teman nabung 4.000 sama, berarti ya udah tinggal pakai rumus ini aja dimasukin. Ada masalah, bukan masalah sih, ada challenge apabila tiba-tiba nilainya itu nggak sama yang teman-teman tabung. Misalnya tahun pertama 4.000, tahun kedua 7.000, tahun ketiga 3.000, tahun keempat 5.000, tahun kelima anggaplah 4.000 lagi. Nah, kalau kayak gini, teman-teman nggak bisa pakai rumus ini nih. Rumus ini hanya berlaku jika teman-teman nabung sama 4 juta tiap tahun, oke? Kalau nggak bisa, maka teman-teman pakai rumus future value di tiap tahun aja. Ya kan? Misalnya nih, tahun ke sini, ini kan akhir tahun ke-1 berarti nabungnya. Yang ditanya, berapa tahun dari akhir tahun ke-1 ke akhir tahun ke-5? Akhir tahun ke-2, akhir tahun ke-3, akhir tahun ke-4, akhir tahun ke-5. Ada 4 tahun kan? 1, 2, 3, 4. Berarti nilai ini adalah 4 juta dikali 1 plus 12% pangkat 4. Dapat nilainya X. Sampai sini dapat ya, Guru? Dapat, Bu. Yang kedua, kita juga sama kedepanin. Berarti rumusnya, ini kan cuma 3 tahun nih. 1, 2, 3. Oke ya. Berarti 7.000 dikali 1 plus 12% pangkat 3. Dapatlah X. Oke ya? Oke. Oh, berarti nggak ditambah ini, Bu. 7.000 ditambah nilai sebelumnya gitu? Enggak. Satu-satu. Ya, ini juga sama satu-satu ke depan, pangkat 2,12. Nah, yang terakhir, yang 5, kan dia nggak usah dikaliin, ya udah 4 aja. Kan dia emang ditabung di akhir tahun ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Dapat deh hasilnya sama ini. Nggak sama deh, ini kan 4.000. Dapatlah hasilnya uang guru di tahun kelima berapa. Gitu. Tapi kalau dia nilainya sama, udah pakai percent value annuity aja.
Cuma kalau dia tiap tahun nabungnya beda, nggak bisa pakai rumus itu, harus dihitung future value dari masing-masing yang tiap ditabung. Baik, Bu. Berarti kalau pas ngambil di akhir tahun kedua, misal, berarti hasil dari akhir tahun kedua itu dikurangi pengambilannya. Dikurangi dulu pengambilan, nanti hasilnya guru langsung future value-in aja ke tahun kelima sisanya. Nanti yang ini baru dibikin manual lagi ke depan, kayak tadi. Oh, jadi 7.000 dikurangi pengambilannya gitu, Bu? Enggak, ini kan berarti kan ngambil di sini kan sebenarnya bukan 7.000, kan dia udah ada 2. Jadi yang 4.000 taruh ke sini. Taruh saya hapus dulu deh. Kalau misalnya di tahun kedua diambil, ini 7.000 ya? Iya. Ini tahun kedua diambil, kamu hitung dulu 4.000, hitung dulu nilai di tahun kedua. 4.000 ke sini. Jadi kan 4.000 dikali 0,12 pangkat 1 kan? Iya. Bener nggak? Bener, Bu. Dapatlah X. Ditambah 7.000 dong. Karena kan 7.000 dia nabung di akhir tahun kedua. Oke? Oke. Nah, terus kamu ambillah di tahun itu 5.000. Oke. Anggap aja si X ini misalnya 4.500, karena kan dia udah ada bunga setahun ya. 4.500 berarti kan 11.500 dikurangi 5.000. Bener nggak? Iya, bener, Bu. 11.500 kurang 5.000 berapa? 6.500. Nah, berarti akhir tahun kedua itu dapat kamu punya uang 6.500 kan? Oke? Oke. 6.500 ini future value-in ke tahun kelima. Berapa tahun? 1, 2, 3. Ya, dapat hasilnya X. Nah, baru ditambahin yang ini. Sama 4.000. Tapi kalau nggak ada pengambilan atau apa, jadi tinggal dikali sama jumlah langsung kayak tabungan. Tadi yang pertama. Kalau yang pertama masuk, Bu, tapi Betul. pas begitu. Yang apa? ini kok beda sama yang pertama ya, bukan? Kalau yang pertama nggak ditambah dulu. Ya, karena kan kita mau tahu dulu nilai di sini. Yang pertama yang mana maksudnya? Yang pertama yang kalau beda-beda jumlah tanpa ada penarikan kan cuma misal 4.000 dikali berapa tahun tuh bunganya. Terus 7.000 dikali berapa tahun tanpa ditambah kan dulu. nggak ada ngambil. Nah, kan kalau kamu ngambil di sini, berarti kan uangnya udah ditambah sama ini. Udah 2 tahun. Oh iya, Bu. Ya, ngerti, Bu. Baru ngerti, Bu. Ya kan? Oke. Ya. Makasih, Bu. Ya, kalau nggak ditambah kan berarti ya udah langsung dikedepan-depanin aja di future value-in. Gitu. Itu ya. Makasih, Bu. Nanti soalnya nggak akan sesusah itu sih. Cuman maksudnya yang penting teman-teman tahu konsepnya. Harusnya sih enggak, doskonya bukan saya sih. Harusnya sih nggak kayak gitu. Karena sebenarnya dipakai di penilaian itu lebih ke nanti udah dikurangi pengeluaran, jadi nanti pakai pendapatan bersih. Ntar kita belajarlah 3 kali pertemuan lagi. Ditanya? Izin bertanya, Bu. Boleh. Sebenarnya konsepnya future value of money ini untuk nutupin penyusutan nilai uang di masa ini, atau selisihnya itu sebenarnya adalah benar-benar keuntungan yang kita dapetin, Bu? Selisihnya benar-benar keuntungan yang kita dapetin dalam artian gini, misalnya nih Seno nabung di deposito yang tingkat pengembaliannya 7%, ya kan? Inflasinya 3%. Ya udah berarti kan kamu untung 4%, nilai kamu masih terjamin. Bisa pakai pengurangnya itu bisa pakai inflasi, bisa pakai growth. Gitu. Ada dua angka yang bisa dipakai, tapi salah satu. Gitu. Berarti dia selain untuk nutupin yang penyusutan uang di masa ini, juga dia dapat keuntungan juga berarti ya, Bu? Baik, Bu. Iya, betul. Selama penyusutan itu kan bisa diangkakannya oleh inflasi atau oleh growth. Selama dirimu berinvestasi di atas inflasi atau growth, nanti masih untung. Tapi kalau enggak, ya uangnya susut. Susutnya sebesar apa ya? Sebesar misalnya nih inflasinya 5%, nabung di bank cuma dapat 1,5%, berarti uangmu susut tiap tahun 3,5%. Nilai intrinsiknya. Itu. Oke, ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Izin bertanya, Bu. Iya, Dewa. Mengenai annual sinking fund, Bu. Itu menggunakan anuitas biasa atau yang jatuh tempo ya, Bu? Yang mana?
Annual Sinking Fund. Annual sinking fund yang atas. PMT, Bu. Iya, Bu. PMT defaultnya itu pakai yang ini defaultnya di tiap akhir periode. Kalau yang di awal periode dia ada hitungan sendiri. Mana ya? Oh, berarti beda ya, Bu? Beda. Kalau yang biasa, bentar ya, ini kan perpetuity. Nih, kalau yang ini pakai rumus ini, tapi dicari PMT-nya. Berarti Jadi nyari dia ada 1 plus R dulu baru kalau yang due. 2 kali berarti ya, Bu? Misalkan PMT dulu baru dapat PVA-nya. Kalau PMT itu kan cicilan ya, yang ditabung tiap tahunnya ya. Kalau yang ya sama aja, Iya. cuma rumusnya ditambah 1 plus R. Tapi kalau yang cari PMT-nya ya udah berarti kan PVA 16 juta dibagi ini nih. Ntar ya, saya tuh kalau nggak coret-coret aneh. Nah, kalau misalnya dicarinya yang 4 jutanya, berarti kan PVA-nya ini, berarti 16 juta dibagi ini. Oh. Kalau yang annuity due. Annuity due itu berat. Kalau misalnya yang tadi kan PMT-nya nggak ada unsur ini nih. Bedanya due sama ordinary itu cuma ini doang kok, 1 plus R ini aja. Itu karena dia awal tahun, maka teman-teman harus nambahin lagi setahun. Gitu. Kan karena default-nya akhir tahun. Gitu. Iya, Bu. Ada Makasih, lagi yang Bu. mau tanya? Iya, sama-sama. Depan ada soal latihan ya. Kalau nggak sia sekitar 10 lah. Plus satu yang apa namanya cicilan. Minggu depan kita belajar hitung cicilan. Nanti menjadi apa ya, bahan belajar teman-teman. Kira-kira mau nyicil ke rumah sih, kalau saya nyicilnya nggak ada. Tapi kalau motor mendingan teman nabung dulu atau mendingan teman-teman nyicil. Nanti bisa dihitung di situ. Karena emang di awal-awal itu cicilannya pasti lebih banyak kegerus ke bunga. Bunganya itu kayak segitiga terbalik. Gede di awal, makin lama makin kecil. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian ya. Minggu depan kita kuliah. Paling mungkin setengah jam di awal saya nerangin, setelah itu saya kasih soal latihan. Buat tugas sama buat aktivitas hari itu. Setelah itu baru minggu depannya kita belajar pendekatan data pasar. Pendekatan data pasar, baca-baca ulang lagi. Tadi PPT saya kasih teman-teman belajar ya, soalnya kan lumayan ngerjainnya 2 jam. Udah 2 jam bisa lah, ini kan gampang. Tinggal buka-buka lagi. Dikumpulinya di Drive ya, minggu depan. Sebelum jam perkuliahan selesai. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada saya tutup, boleh? Bu, izin bertanya untuk yang pengerjaan tugas besok boleh pakai Excel juga, Bu? Boleh. Kalau cicilan kan pasti pakai Excel. Tapi kalau yang ini boleh pakai Excel, tapi jangan pakai rumus di Excel ya, ngerjain manual. Iya, iya, Bu. Maksud saya tadi pakai rumus yang di Excel, Bu. Oh, pakai rumus Excel mah jangan atuh. Oh, iya, Bu. Baik, Bu. Gitu. Tapi kalau yang apa namanya, kan ujiannya kan nggak pakai Excel. Kalau yang cicilan boleh pakai Excel untuk bikin tabelnya aja, tapi untuk ngitung nanti kan ngitung dulu cicilannya berapa tiap tahun, itu manual aja. Ditulis rumusnya. Maksudnya itu sebenarnya lebih ke teman-teman juga sambil ngafalin rumus. Ya. Baik, Bu. Okay. Terima kasih, Bu. Makasih ya teman-teman. Sampai bertemu minggu depan ya. Assalamualaikum. Motong, Bu. Apa? Izin motong ini untuk laporan ke portal, Bu. SSD. Oh iya, boleh. Siap-siap. Saya stop share.
Teman-teman yang belum on cam. Baik Bu, sudah saya screenshot. Terima kasih Bu. Oke, makasih ya. Assalamualaikum.